Seorang perempuan berusia 40 tahun terbaring lemah di atas kasur sendirian. Ulfa setiap harinya harus mengalami penderitaan itu selama lebih dari 1 tahun. Dalam waktu itu, belum juga ada perubahan. Ia terus merintih kesakitan. Dari alat vitalnya, ia terus merasakan gatal di jam-jam tertentu, terutama tengah malam. Ulfa selalu menggaruk hingga kurang tidur. Bahkan siang pun ia harus menahan gatal yang teramat sangat, sehingga aktivitasnya terganggu. Berbagai macam obat di apotik dan dari dokter tidak membuahkan hasil sama sekali. Ia benar-benar sudah lelah. Tidak hanya itu, dari dalam misfinya selalu keluar cairan nanah kental dengan bau yang sangat busuk. Suaminya Iwan sudah mengupayakan segalanya, tetapi ia pun mulai putus asa karena uangnya semakin menipis. Apalagi usaha konveksi yang sekarang sudah bangkrut, tambah membuat pusing. Mereka telah dikaruniai 2 anak laki-laki. Iwan benar-benar ikut merasakan kesedihan melihat istrinya yang menderita tiada henti. Sejak Ulfa menderita seperti itu, Iwan tidak pernah tidur bersama lagi. Mereka tidur terpisah. Iwan memang tidak tahan dengan bau busuk yang sangat menyengat dari alat vital Ulfa. Setiap malam ia mendengar istrinya berteriak-teriak kesakitan. Setiap malam pula Iwan selalu beribadah, memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Meskipun begitu, Ulfa masih bisa berjalan, tetapi dengan tertatih-tatih. Malam itu, ia hendak ke kamar mandi dan meminta tolong digandeng oleh suaminya. Iwan pun menggandengnya. Namun ia terus menutup hidung karena tidak kuat dengan bau busuk yang menyengat. Saat berada di dalam kamar mandi untuk buang air kecil, tiba-tiba Ulfa berteriak karena yang keluar dari alat vitalnya adalah kelabang. Sontak Iwan mendobrak pintu kamar mandi dan membawa istrinya keluar. Memang benar, Iwan melihat ada 3 ekor kelabang. Saat itu wajah Ulfa berubah semakin pucat pasi. Iwan segera membawanya kembali ke dalam kamar. Malam harinya, sesuatu yang aneh terjadi. Perut Ulfa yang awalnya biasa saja, perlahan-lahan membesar seperti orang yang sedang hamil. Ketika Iwan masuk ke kamar untuk memberikan makan malam, ia langsung terkejut. Ulfa menangis merintih kesakitan. Iwan benar-benar bingung harus berbuat apa, sementara uangnya tinggal sedikit. Dari misfinya tiba-tiba mengalir darah yang sangat banyak, membasahi spray. Penderitaannya justru semakin bertambah. Ulfa menjadi tidak nafsu makan. Tubuhnya pun semakin kurus kering. Namun untungnya, Iwan selalu mendampinginya dan setia, meskipun terlilit hutang di sana-sini. Malam itu tiba-tiba Ulfa ingin mengatakan sesuatu kepada Iwan dengan tampak sangat serius. Perlahan-lahan ia berbicara dengan suara yang lesu dan terbata-bata karena menahan rasa sakit serta gatal. "Mas, aku ikhlas," ucapnya. "Ikhlas apa? Sudahlah, jangan mulai bicara begitu," jawab Iwan. "Aku ikhlas kalau kamu meninggalkan aku, Mas. Aku ini tidak berguna bagimu dan anak-anak kita." Memang selama ini Ulfa sudah berkali-kali bicara seperti itu, karena ia merasa tidak berguna sebagai istri dan ibu untuk anak-anaknya. Ia berpikir hanya merepotkan saja. "Jangan bicara seperti itu. Aku akan mengupayakan segalanya. Kamu jangan khawatir, pasti sembuh. Kamu harus semangat." Tangis Ulfa semakin menjadi-jadi. Tetapi setelah Iwan menenangkan, ia pun sedikit lega. Akhirnya Iwan menyuapi Ulfa perlahan-lahan. Ulfa pun mau makan, meskipun hanya sedikit, yang penting ada isinya. Malam itu Iwan duduk termenung sendirian di teras rumah, memikirkan bagaimana cara menyembuhkan istrinya. Sesaat kemudian, sahabat Iwan, yaitu Tanto, datang dan bertanya, "Ada apa gerangan dengan diri Iwan?" "Kamu kenapa, Wan? Kok murung terus?" "Sepertinya ada yang dipikirkan," tanya Tanto. "Bagaimana tidak banyak pikiran, toh? Istriku sudah 1,5 tahun, belum ada perubahan. Malah semakin parah. Kamu tahu sendiri, sudah dibawa ke puluhan orang pintar, ke dokter spesialis juga tetap saja," keluh Iwan. "Yang sabar, Wan. Ini ujian untukmu." "Ya, aku tahu, tapi sampai kapan? Semua sudah habis tak tersisa. Usahaku bangkrut, uang pun lenyap, malah utang di mana-mana. Pekerjaan belum ada. Kalau kamu butuh uang, bilang saja, aku bisa meminjamkan kok," ujar Tanto.
Utangku dulu aja belum lunas toh, ucap Iwan. Tenang saja Wan, aku sudah menganggap kamu dan keluargamu seperti saudara sendiri. Dulu kamu juga membantu aku sampai sekarang. Sudahlah toh, nanti saja. Aku mau cari tempat yang bisa menyembuhkan istriku dulu, karena kondisinya semakin parah. Dia terus merintih. Aku jadi kasihan, makanya aku keluar rumah. Parahnya gimana? Tanya Tanto penasaran. Perutnya semakin besar seperti orang hamil toh. Tanto yang mendengar jawaban Iwan pun terkejut. Ia lalu berjanji akan mencarikan orang pintar untuk menyembuhkan Ulfa. Sementara di sisi lain, Ulfa yang berada di dalam kamar dikejutkan oleh sosok menyeramkan yang berdiri tepat di hadapan ranjang tidurnya. Sontak ia pun berteriak kencang, membuat Iwan dan Tanto terkejut. Mereka berdua langsung masuk ke dalam kamar untuk melihat keadaan Ulfa. Saat masuk ke dalam, Iwan melihat Ulfa tampak ketakutan sendiri, sementara Tanto menunggu di depan kamar sambil menutup hidung karena tidak tahan dengan bau busuk dari dalam kamar. "Kamu kenapa? Ada apa?" tanya Iwan. Namun Ulfa tidak menjelaskan apa-apa, ia hanya menangis. Tangis Iwan pun pecah. Ia ikut merasakan penderitaan istrinya. Akhirnya Ulfa pun tertidur sendiri. Mungkin karena kecapean. Setelah itu Iwan kembali mengobrol dengan Tanto. "Lihat sendiri kan Tok," ucap Iwan. "Iya Wan, besok aku akan segera cari kenalan soal orang pintar." Karena malam mulai larut, Tanto pun pamitan pulang. Sedangkan Iwan masuk ke dalam untuk istirahat. Tetapi malam itu ia tidak bisa tidur karena banyak pikiran. Ulfa adalah seorang wanita yang dulunya ceria dan memiliki kehidupan yang hampir sempurna. Sebagai istri dari seorang pengusaha konveksi yang sukses, ia tidak pernah kekurangan secara finansial. Rumah mereka selalu dipenuhi tawa canda dari kedua anak laki-lakinya. Sementara suaminya, Iwan, sibuk mengelola usaha konveksinya yang terbilang maju. Semua tampak baik-baik saja hingga sekitar 2 tahun yang lalu, saat Ulfa mulai merasakan keanehan di tubuhnya. Awalnya rasa gatal yang luar biasa menyerang di area vitalnya. Ulfa berpikir mungkin ini hanyalah infeksi biasa atau efek dari alergi. Namun, seiring waktu, rasa gatal itu semakin parah, datang di jam-jam tertentu, terutama saat tengah malam. Hingga ia sering terbangun hanya untuk menggaruk-garuk tubuhnya sampai lecet. Cairan kental dan bau busuk mulai keluar dari bagian intimnya, membuatnya harus bolak-balik ke dokter dan menjalani serangkaian pengobatan, tapi tak ada yang membuahkan hasil. Iwan, suaminya, mulai merasa putus asa karena berbagai upaya penyembuhan yang mereka lakukan seolah tak berarti. Tak hanya meresahkan Ulfa secara fisik, penderitaan ini juga mempengaruhi kondisi mentalnya. Ia yang dulunya pria kini berubah menjadi wanita pendiam yang kerap menangis tanpa alasan jelas. Ketidakpastian yang mereka hadapi membuat Ulfa semakin terpuruk, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang terus menggerogoti hidupnya. "Iwan, ini bukan penyakit biasa. Istrimu terkena guna-guna. Ada seseorang yang sengaja ingin membuatnya menderita," ucapnya dengan serius. Iwan yang tadinya skeptis terhadap hal-hal semacam ini mulai merasa gentar. "Apa maksudmu? Siapa yang tega melakukan ini kepada istri dan keluargaku?" tanya Iwan tak percaya. Kerabat itu kemudian bercerita bahwa ada wanita dari masa lalu yang masih menyimpan dendam terhadap Ulfa. Wanita tersebut bernama Ratna, mantan rekan bisnis yang pernah bekerja sama dengan Iwan dan Ulfa di awal-awal merintis usaha konveksi. Namun hubungan mereka berakhir buruk ketika Ulfa memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama karena mendapati Ratna melakukan penggelapan keuangan. Ratna dipecat dan usahanya sendiri hancur setelah kehilangan kepercayaan dari para klien. Iwan tak pernah menyangka setelah bertahun-tahun berlalu, Ratna rupanya masih menyimpan kebencian yang mendalam. "Ratna menggunakan bantuan seorang dukun hitam untuk menyantet istrimu. Ilmu ini sangat kuat, mengikat tubuh dan jiwa Ulfa, menciptakan rasa sakit yang tak bisa disembuhkan secara medis," lanjut kerabatnya sambil menatap Ulfa yang terbaring lemah dengan pandangan kasihan. Mendengar penjelasan itu, Iwan semakin terpukul. Ia tak bisa membayangkan bahwa seseorang sanggup berbuat sekejam itu hanya karena dendam masa lalu. Namun,
Saat ditanya apakah Ulfa pernah bermasalah dengan orang lain selain Ratna, Iwan teringat bahwa tak hanya Ratna yang memiliki alasan untuk sakit hati. Ada seorang wanita lain bernama Wati yang dulu sempat dekat dengan Iwan sebelum akhirnya Iwan memutuskan menikah dengan Ulfa. Wati adalah seorang perempuan yang obsesif. Ketika Iwan mengakhiri hubungan mereka dan memilih Ulfa sebagai istrinya, Wati tak menerima penolakan itu dengan baik. Ia bahkan pernah mengancam akan menghancurkan kebahagiaan Iwan. Namun karena Iwan dan Ulfa tak pernah mendengar kabar lagi dari Wati setelah pernikahan mereka berpikir bahwa ancaman itu hanya amarah sesaat. Apakah mungkin juga Wati? Bisik Iwan pada dirinya sendiri. Kerabatnya pun tampak merenung, mengingat-ingat energi gaib yang ia rasakan saat menerawang Ulfa. Bisa jadi ilmu guna-guna ini berasal dari seorang praktisi wanita yang sangat kuat. Aku merasakan aura dendam, bukan hanya sekedar cemburu atau sakit hati biasa. Ada kebencian yang mendalam, bisa jadi orang ini adalah Wati, atau juga bisa jadi Ratna. Iwan terdiam, pikirannya kalut. Ia kini berada di persimpangan antara keyakinan dan ketidakpercayaan. Bagaimana bisa wanita-wanita dari masa lalunya begitu tega menghancurkan Ulfa yang tak tahu menahu soal masalah mereka? Apa salah istrinya hingga layak mendapatkan penderitaan semacam ini? Dengan wajah penuh tekad, Iwan berjanji dalam hati bahwa apapun yang terjadi, ia tak akan membiarkan istrinya menderita lebih lama lagi. Aku harus mencari jalan keluar. Aku akan menemukan siapa yang melakukan ini dan menghentikan guna-guna ini bagaimanapun caranya. Kerabatnya pun menyarankan Iwan untuk menemui seorang dukun tua yang tinggal di pedalaman hutan. Dukun itu terkenal sebagai orang yang mampu menetralisir guna-guna dengan kekuatan spiritualnya. Namun, untuk mencapai tempat tinggalnya, perjalanan itu tidak mudah dan penuh tantangan. Jika kau bersedia, besok kita berangkat bersama. Ini mungkin satu-satunya cara untuk menyembuhkan Ulfa. Iwan menyetujui saran tersebut tanpa ragu. Ia tak peduli seberapa sulit perjalanan yang harus ditempuh atau seberapa besar pengorbanan yang harus ia lakukan. Bagi Iwan hanya satu hal yang penting, melihat istrinya sembuh dari penderitaan yang tak berkesudahan ini. Iwan dan kerabatnya Budi mulai perjalanan menuju tempat tinggal dukun tua yang terkenal di pedalaman hutan. Pagi itu, suasana cerah, tetapi Iwan tidak dapat merasakan kebahagiaan. Pikiran dan hati yang penuh kecemasan membuatnya melangkah berat. Ia membayangkan wajah Ulfa yang pucat dan penuh rasa sakit, terbaring lemah di rumah mereka. Perjalanan ke pedalaman hutan tidaklah mudah. Mereka melewati jalan setapak yang dipenuhi semak belukar dan pepohonan besar yang menjulang tinggi, seakan menutupi sinar matahari. Dalam perjalanan, Budi berusaha menghibur Iwan dengan cerita-cerita ringan. Tetapi setiap kali ia menatap wajah Iwan, Budi merasakan beratnya beban yang dipikul temannya. Setelah menempuh perjalanan selama berjam-jam, mereka akhirnya tiba di sebuah desa kecil yang terpencil. Di sana kabar tentang dukun tua yang memiliki kekuatan luar biasa sudah menyebar di kalangan penduduk. Begitu tiba, Iwan dan Budi langsung mencari tahu keberadaan dukun tersebut. Mereka menemui seorang wanita tua yang sedang menggelar sayuran di depan rumahnya. "Bu, di mana kami bisa menemukan dukun tua yang terkenal di sini?" tanya Iwan, nada suaranya menunjukkan keseriusan. Wanita tua itu menatap Iwan dengan penuh perhatian. "Dukun itu tinggal di ujung desa, dekat dengan pohon besar. Tapi hati-hati, banyak yang bilang dia sangat keras kepala dan tidak suka diganggu. Hanya orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan yang diperbolehkan menemui beliau." Iwan mengangguk, berterima kasih atas informasi itu. Mereka melanjutkan perjalanan ke ujung desa. Begitu sampai, mereka melihat sebuah gubuk tua yang sederhana dengan atap rumbia. Di sampingnya, ada pohon besar dengan akar menjalar kemana-mana, seolah-olah melindungi gubuk itu dari gangguan luar. Dengan berdebar, Iwan mengetuk pintu gubuk. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi dengan lebih keras. Akhirnya pintu terbuka, dan seorang lelaki tua dengan janggut panjang dan tatapan tajam berdiri di depan mereka. "Siapa kalian?" tanyanya dengan suara berat. "Izinkan kami masuk. Kami butuh bantuan," kata Iwan, berusaha menampilkan wajah penuh harapan meskipun hatinya bergetar. Dukun tua itu menilai mereka sejenak sebelum akhirnya membuka pintu lebih lebar. "Masuklah." Iwan dan Budi masuk ke dalam gubuk yang dipenuhi berbagai ramuan, benda-benda aneh,
dan aroma herbal yang menyengat. Dukun itu kemudian meminta mereka duduk di atas tikar yang terhampar di lantai. "Apa yang ingin kalian sampaikan?" tanya dukun. Matanya menatap tajam pada Iwan. "Istriku terkena guna-guna, Mbah. Kami sudah berusaha mencari pengobatan tetapi tak ada yang berhasil. Kami mendengar bahwa hanya sampean yang bisa membantu," jawab Iwan, suaranya penuh harap. Dukun tua itu terdiam sejenak, merenung. Guna-guna yang kuat bisa mengikat seseorang dalam siksaan yang tak berujung. Ini bukan hal sepele. Baiklah, aku akan membantumu. Namun, ada harga yang harus kau bayar, kata dukun itu akhirnya. "Berapa? Apapun itu, Mbah, saya akan melakukannya, Mbah." Dukun itu tersenyum samar. "Tidak ada uang yang bisa membayar ini. Yang kuminta adalah kesediaanmu untuk melakukan ritual penyucian. Kau harus membawa persembahan dari dunia lain. Berikan aku selembar kain kafan, sesuatu yang menyimpan aura kematian, dan seekor ayam hitam." Singkat cerita, syarat yang diberikan dukun tersebut, Iwan dan kerabatnya tidak bisa memenuhinya. Akhirnya, belum bisa mengobati Ulfa. Esok paginya suasana di rumah Iwan masih terasa tegang dan penuh kecemasan. Sejak malam tadi, Ulfa tidak bisa tidur. Matanya terlihat sembab dan tubuhnya semakin lemah. Iwan terus berada di sampingnya, menggenggam erat tangannya yang dingin, mencoba menyalurkan kekuatan yang nyaris habis dari dalam dirinya. Tiba-tiba, ponsel Iwan berdering. Dengan sigap ia melihat nama yang tertera di layar, Tanto. Tanpa membuang waktu, Iwan menjawab panggilan tersebut. "Halo Tanto, sudah ada kabar?" Suara Iwan terdengar penuh harapan. "Iwan, alhamdulillah. Aku sudah menemukan ustadz yang bisa membantu Ulfa. Namanya Ustadz Salim. Beliau dikenal ahli ruqyah dan sudah menangani banyak kasus guna-guna yang bahkan lebih parah dari ini. Kalau kau setuju, beliau bisa datang siang ini untuk melihat kondisi Ulfa dan rumahmu," jawab Tanto dengan suara mantap. Iwan menarik nafas lega, seolah-olah setengah beban berat yang mengikat hatinya terangkat. "Tentu saja, Tanto. Siapapun yang bisa menyembuhkan Ulfa, aku akan terima. Tolong segera bawa Ustadz Salim ke sini ya. Aku sangat berterima kasih padamu." Tak lama kemudian, Tanto tiba di rumah Iwan bersama seorang pria berjubah putih dengan janggut rapi. Wajahnya teduh, bersinar, dan tatapan matanya tajam namun menenangkan. Begitu masuk, Iwan dan Budi berdiri menyambut kedatangan tamu mereka. "Assalamualaikum," sapa Ustadz Salim dengan suara lembut. "Waalaikumsalam Ustadz, terima kasih sudah mau datang," jawab Iwan sambil menyalami beliau dengan penuh hormat. "Bukan kebetulan saya datang ke sini, sudah takdir Allah. Insya Allah kita akan mencari sumber gangguan ini dan menyembuhkan istrimu. Mohon izinkan saya untuk memeriksa seluruh sudut rumah, termasuk kamar istrimu." Iwan mengangguk setuju. Dengan langkah tenang, Ustadz Salim mulai mengitari setiap sudut rumah. Ia membaca beberapa ayat suci Al-Quran dengan khusyuk, memperhatikan setiap ruangan dengan seksama. Mata tajamnya menelusuri dinding, langit-langit dan sudut-sudut yang tersembunyi. Iwan mengikuti di belakang. Sementara Tanto dan Budi tetap berjaga di ruang tamu, bersiap jika dibutuhkan. Setelah memeriksa hampir seluruh bagian rumah, Ustadz Salim berhenti di dekat pintu belakang. Matanya menyipit, memandang lekat ke arah salah satu sudut ruangan. Ada sebuah vas bunga kecil terbuat dari tanah liat, tampak tak mencolok di antara perabotan lain. Ia merunduk, memeriksa vas tersebut dan tiba-tiba menghentikan tangannya di bagian dalam. "Bismillah," bisik Ustadz Salim. Ia mengangkat vas itu dan mengeluarkan sebuah kain hitam kecil yang terikat rapat. Di sekeliling kain tersebut terdapat beberapa benang yang berbelit-belit dengan simbol rumit. Ketika dipegang, kain itu terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekannya dengan kekuatan tak kasat mata. "Astagfirullah, ini dia. Ini yang kita sebut buhul, media yang digunakan untuk mengikat guna-guna pada korban," kata Ustadz Salim sambil menunjukkan kain itu kepada Iwan. "Buhul ini sangat kuat. Yang memasangnya memiliki niat jahat yang luar biasa. Kita harus segera memusnahkannya. Kalau tidak, efeknya pada istrimu akan semakin parah." Iwan menatap buhul itu dengan campuran rasa marah dan jijik. Pikirannya langsung teringat pada Ratna dan Wati, orang-orang yang dekat yang menjadi biang keladi dari penderitaan Ulfa.
Mereka adalah teman dekat Ulfa yang selama ini menyimpan kebencian tersembunyi. Iwan tidak tahu apa alasan pastinya, tetapi yang jelas mereka menginginkan kehancuran bagi keluarganya. "Ustadz, apa yang harus saya lakukan?" tanya Iwan dengan suara penuh amarah yang ditahan. "Tenang Iwan, jangan biarkan amarah menguasaimu. Ingat, mereka hanya perantara. Setan yang bekerja melalui buhul ini adalah musuh yang sebenarnya," jawab Ustadz Salim tegas. "Kita akan memusnahkan buhul ini dengan ayat-ayat Allah. Tapi sebelumnya, aku akan membersihkan aura negatif yang ada di dalam rumah ini." Ustadz Salim meminta semua orang berkumpul di ruang tamu. Dengan penuh kekhusyukan, beliau mulai membaca ayat-ayat pilihan. Suara lantang bacaan Al-Quran menggema di setiap sudut rumah, seolah-olah menantang kekuatan gelap yang bersembunyi di balik dinding. Saat ia membaca, Iwan merasakan hawa aneh, seperti gelombang energi yang bergetar di udara. Ulfa yang terbaring di kamarnya tiba-tiba menggeliat kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat dan ia mulai berteriak tanpa kendali. "Panas, tolong, panas sekali!" teriaknya dengan suara melengking. Matanya terbelalak, menatap langit-langit, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak kasat mata. "Teruskan Ustadz, tapi Ulfa kesakitan Ustadz, bagaimana?" seru Iwan panik, hendak berlari ke arah istrinya. Namun Ustadz Salim mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Iwan tetap di tempatnya. "Tenang, ini reaksi dari jin yang bersembunyi dalam tubuhnya. Jin itu mulai merasa terdesak oleh bacaan Al-Quran. Jangan ganggu. Semakin kuat reaksi ini, berarti semakin dekat kita dengan kesembuhan istrimu," kata Ustadz Salim sambil terus membaca ayat-ayat suci. Ulfa semakin menggeliat. Suaranya berubah menjadi parau, seolah-olah ada dua suara yang berbicara dari mulutnya. Tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Suaranya seram dan tidak wajar. "Kalian pikir bisa mengusirku? Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia milikku." Suara yang keluar dari mulut Ulfa bukan lagi suaranya, tetapi suara jin yang bersembunyi di dalam tubuhnya. "Bismillahirrahmanirrahim. Keluarlah, kau bukan pemiliknya. Ini tubuh manusia, bukan tempatmu. Pergilah atau kau akan dibakar oleh ayat-ayat Allah," seru Ustadz Salim tegas. Ustadz Salim lalu membersihkan air yang telah dibacakan doa ke arah Ulfa. Seketika, Ulfa berteriak kesakitan. Tubuhnya melengkung seperti terhimpit sesuatu yang berat. Perlahan suara tawa itu mereda dan Ulfa terkulai lemah. Hanya hembusan nafas terengah-engah yang terdengar dari bibirnya yang pucat. "Alhamdulillah," bisik Ustadz Salim setelah beberapa menit. "Jin itu sudah pergi, tapi ingat, buhul ini harus dimusnahkan secara tuntas. Besok pagi kita akan membakarnya di luar rumah dengan doa yang khusus. Insya Allah gangguan ini tidak akan kembali lagi." Iwan mengangguk penuh syukur, menatap Ulfa yang mulai tenang. Matanya basah oleh air mata haru. "Terima kasih Ustadz, saya akan melakukan apapun agar istri saya sembuh total." "Bersyukurlah pada Allah Iwan, ujian ini akan menguatkan imanmu. Dan ingat jangan pernah lengah lagi, selalu jaga diri dan keluargamu dengan doa dan zikir, agar tak ada lagi yang bisa mengusik kehidupan kalian." Hari itu Iwan merasakan harapan baru, meski perjalanan menuju kesembuhan masih panjang. Ia yakin dengan bantuan Allah dan doa-doa dari Ustadz Salim, Ulfa akan segera pulih dan keluarga mereka bisa bebas dari cengkraman kegelapan yang menakutkan ini. Keesokan paginya, Ustadz Salim datang kembali ke rumah Iwan. Wajahnya tenang dan penuh wibawa seperti biasa, dengan perlengkapan yang telah dipersiapkannya. Seperti daun bidara yang telah didoai, siap untuk melakukan langkah terakhir agar Ulfa benar-benar bebas dari gangguan gaib. "Ini adalah bagian terpenting Iwan," kata Ustadz Salim sambil menggenggam buhul yang ditemukan kemarin. "Buhul ini adalah media utama yang mengikat jin pada istrimu. Selama buhul ini belum dihancurkan, ada kemungkinan gangguan itu akan kembali. Kita harus memusnahkannya dengan cara yang tepat." Ustadz Salim meminta Iwan, Tanto, dan Budi untuk menemaninya di halaman belakang. Di sana ia telah menyiapkan sebuah wadah logam besar yang diletakkan di atas tumpukan batu. Seperti tungku kecil, dengan hati-hati Ustadz Salim menaruh buhul di tengah wadah tersebut lalu mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya begitu tenang, namun penuh kekuatan, menggetarkan udara di sekitarnya. Ketika bacaan ayat-ayat suci mengalun, buhul itu tampak bergetar pelan, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. "Ya Allah, tolong hancurkanlah ikatan ini. Lepaskan segala pengaruh jahat yang terkandung di dalamnya. Jauhkanlah makhluk-makhluk gaib dari keluarga ini dan kembalikan kedamaian mereka,"
La haula wala quwata illa billah, doa Ustadz Salim dengan penuh kekhusyukan. Lalu Ustadz Salim langsung membakar buhul itu. Asap putih tipis mengepul ke udara, mengelilingi buhul yang mulai memancarkan bau tak sedap. Sesaat kemudian api mulai membesar. Kain hitam tersebut terbakar sempurna, membakar simbol-simbol yang rumit dengan cepat. Anehnya, begitu api menyentuh buhul, terdengar suara mendesis pelan seperti suara makhluk yang berteriak kesakitan. Api itu bukan api biasa. Nyalanya berwarna biru keunguan, melalap setiap bagian buhul tanpa menyisakan apapun. Iwan yang melihat itu tak bisa menahan nafasnya, sementara Tanto dan Budi saling bertukar pandang dengan cemas. Subhanallah, bisik Iwan ketika api mulai mereda, meninggalkan hanya abu halus yang berwarna kehitaman di dasar wadah. Alhamdulillah, sekarang buhul ini sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Jin yang terikat pada buhul ini akan hilang dan tidak bisa lagi mengganggu Ulfa, jelas Ustadz Salim. Tapi ini bukan akhir dari segalanya, Iwan. Gangguan ini mungkin sudah hilang, tetapi tubuh istrimu perlu dipulihkan dengan perawatan medis yang tepat. Setelah pembakaran buhul selesai, Iwan dan Tanto segera membawa Ulfa ke rumah sakit terdekat. Ulfa masih terlihat lemas, tetapi wajahnya lebih tenang, bercahaya dibanding sebelumnya. Begitu tiba di rumah sakit, Iwan langsung berbicara dengan dokter yang menangani Ulfa dan menjelaskan kondisinya yang baru saja sembuh dari gangguan berat. Dokter memeriksa Ulfa dengan cermat. Istrimu mengalami kelelahan dan kekurangan gizi yang cukup parah, Pak Iwan. Selain itu, ada tanda-tanda dehidrasi ringan. Kita harus memulihkan kekuatan tubuhnya secara perlahan, Pak. Saya sarankan untuk memberikan cairan infus dan asupan nutrisi yang seimbang agar tubuhnya kembali bugar. Mendengar itu, Iwan mengangguk penuh perhatian. Ia menyetujui segala prosedur yang direkomendasikan oleh dokter. Ulfa dibawa ke ruang perawatan khusus, di mana perawat memasangkan infus di tangan kanannya. Jarum yang menancap di kulitnya tampak kecil, tetapi bagi Iwan itu adalah harapan baru. Setiap tetesan cairan yang masuk ke tubuh Ulfa adalah tanda kehidupan yang perlahan kembali membawa energi baru ke dalam dirinya. Ulfa berbaring dengan tenang di atas ranjang rumah sakit, sementara Iwan duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Rasa lega menyelimuti hatinya. Kini ia bisa melihat dengan jelas bahwa gangguan gaib yang selama ini mencengkram istrinya benar-benar telah lenyap. Tidak ada lagi jeritan ketakutan. Tidak ada lagi suara-suara aneh yang keluar dari mulut Ulfa. Ulfa membuka matanya perlahan, menatap Iwan dengan pandangan lemah, namun penuh ketulusan. Mas, terima kasih, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Istirahat saja sayang, kamu akan segera sembuh, jawab Iwan lembut, menundukkan wajahnya dan mencium tangan Ulfa dengan penuh kasih. Tanto dan Budi yang berada di luar ruangan tersenyum melihat pemandangan itu. Mereka tahu perjuangan Iwan belum berakhir. Ulfa masih membutuhkan pemulihan yang panjang, tetapi setidaknya mereka telah berhasil melewati cobaan terberat. Selama di rumah sakit, Iwan terus mendampingi Ulfa, memastikan setiap kebutuhan medisnya terpenuhi. Cairan infus terus menetes, membawa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh Ulfa untuk kembali kuat dan bugar. Setelah beberapa hari dirawat intensif, kondisi Ulfa mulai membaik. Pipi yang tadinya pucat perlahan memerah kembali, dan ia sudah bisa makan dengan normal. Senyumnya mulai muncul, meski masih terasa lemah. Iwan merasa hatinya tenang. Semua upaya dan perjuangannya terbayar ketika melihat istrinya yang perlahan pulih, bebas dari belenggu kegelapan yang selama ini menyiksanya, terutama gangguan di misfinya. Pak Iwan, istri Anda sudah cukup stabil sekarang. Tinggal perawatan lanjutan untuk mengembalikan stamina tubuhnya. Saya sarankan untuk menjaga pola makan dan istirahat yang teratur. Berikan makanan bergizi dan jangan lupa untuk tetap mengajaknya berolahraga ringan setelah pulang nanti, ujar dokter dengan senyum ramah. Terima kasih dokter, saya akan pastikan istri saya mendapat perawatan terbaik, jawab Iwan mantap. Dengan penuh kebahagiaan, Iwan membawa Ulfa pulang ke rumah beberapa hari kemudian. Meski tubuh Ulfa masih lemah, tetapi ia sudah terbebas dari mimpi buruk yang menghantui. Kehadiran Ustadz Salim, bantuan dari Tanto dan Budi, serta keteguhan hati Iwan sendiri menjadi kunci utama dalam perjuangan mereka melawan kekuatan gelap yang hampir menghancurkan kehidupan mereka. Kini Iwan bertekad untuk selalu melindungi keluarganya, baik dari gangguan fisik maupun gaib, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya. Ulfa yang telah mengalami ujian berat ini belajar untuk selalu bersyukur dan waspada.
Kehidupan mereka kembali damai dan seiring berjalannya waktu, semua luka baik fisik maupun batin perlahan mulai sembuh, meninggalkan pelajaran berharga tentang kekuatan cinta, kesabaran, dan keimanan. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Fakta secara pamit, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum.